Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Florentina Marwis-Taningrum, MKK SPKFR, atau lebih akrab biasanya dipanggil dengan sebutan Dr. Nuning, yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke dalam sesi utama, saya akan sedikit berbicara tentang iPes. iPes Course merupakan platform persiapan ujian PPDS pertama dan terbesar di Indonesia. iPes Course telah berdiri sejak tahun 2017 dan telah membantu ribuan sejawat dokter umum dalam proses persiapan ujian PPDS. iPes Course sendiri menyediakan bimbingan untuk hampir semua prodi spesialis yang ada di Indonesia, kan teman-teman sejawat wawancara, TPA, TOEFL, MMPI, Journal Appraisal, dan juga yang terbaru adalah persiapan OSCE dan Skills Lab. iPes Course terus berupaya untuk menjadi one-stop solution bagi teman-teman sejawat sekalian untuk menghadapi ujian PPDS. Nah, kebetulan banget nih, pendaftaran untuk term Maret dan April sudah dibuka sejak tanggal 7 Februari ini 2022. Yuk, teman-teman sejawat bisa langsung join untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi ujian PPDS. With iPes, we can pass. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kali ini telah bergabung bersama kita kakak kelas saya, Dr. Ferius Suito, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat datang, dokter. Selamat malam. Selamat malam, dok. Sehat, dok? Sehat. Sehat. Baik, dok. Saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau. Dr. Ferius mendapatkan gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Prodi IKFR FKUI, dan menyelesaikan pendidikan spesialis pada tahun 2011. Dr. Ferius telah mengikuti berbagai course dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi seperti International Neuromodulation Society dan juga Performing Art Medicine Association. Dr. Ferius juga telah memiliki banyak pengalaman menjadi pembicara atau speaker, serta instruktur di berbagai event dan juga workshop ya, dok ya. Saat ini beliau aktif bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Smart Mind Center Gading Pluit, Flex Free Musculoskeletal Rehabilitation Clinic, serta Managing Editor of Journal of the Indonesian Medical Association. Aktif banget nih Dr. Ferius ya, dok. Terima kasih, dok, atas waktu yang dokter belikan nih di tengah kesibukannya dokter. Berikutnya kita akan mendengarkan ulasan dari Dr. Ferius Suito SPKFR. Bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat untuk nanti kita bisa bahas di sesi tanya jawab ya. Sepertinya kami sudah penasaran nih, dok, dengan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Ferius malam ini. Kepada Dr. Ferius, langsung saja, dok, kami persilakan, dok, mau mulai presentasi. Ya, terima kasih Dr. Nuning. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada iPes ya sudah memberikan saya kesempatan ya untuk melakukan sharing ini. Saya izin share screen. Oke. Oke. Ya, selamat malam dokter-dokter semua. Ini hadirinnya kan dokter-dokter ya. Kan mau masuk ke PPDS ya. Oke, selamat malam dokter semua. Terima kasih sudah hadir ya. Saya mendapat tugas untuk sharing ya mengenai spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Semoga sharing saya ini dapat bermanfaat sehingga teman-teman sejawat sekalian jadi mengenal ya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu apa ya dan apa sih yang dikerjakan ya. Nah, pertama mungkin sebagai pendahuluan ya, satu ini bukan kuliah ya. Jadi sini juga ya nyantai-nyantai aja lah ya. Nanti pun juga diskusi, ini juga bukan suatu kuliah yang formal bagaimana. Kedua, ini adalah mengenai sharing rehabilitasi medik dan prospeknya ya. Rehabilitasi medik itu luas banget. Jadi
mungkin kalau misalnya nanti ada yang bertanyanya khusus banget ya, misalnya kayak, oh kalau misalnya anak, misalnya gitu ya, anak dengan masalah begini rehabilitasinya gimana ya, mungkin sih tempat ini gitu ya. Nah, saya akan coba berusaha jawab, tapi yang jelas kalau saya ini sebenarnya lebih fokusnya ke arah rehabilitasi muskuloskeletal dan neuromuskuler. Nah, ini apaan ya? Nanti saya akan jelaskan. Nah, saya juga sebenarnya di rumah sakit juga memang menangani juga ya, tapi menangani juga yang macam-macam yang lain-lain kalau misalnya ada pasiennya, tapi memang saya lebih fokusnya itu ke arah ini ya, muskuloskeletal dan neuromuskuler. Nah, jadi kalau teman-teman sejawat sekalian ingin mengetahui lebih lanjut ya mengenai spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, mungkin di daerahnya menangani masalah-masalah yang butuh rehab, terus bagaimana? Nah, perlu untuk membaca, mengikuti seminar ya atau bahkan menjadi PPDS IKFR selanjutnya ya. Jadi webinar ini memang tujuannya bukan lebih ke arah sharing ilmu ya, tapi lebih ke arah sharing wawasan kali ya. Jadi supaya lebih mengenal, oh ini rehab medik seperti ini. Oke, rehab medik ini secara sejarah mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua ya. Sebenarnya sebelumnya pun juga sudah mulai ada ya. Namun belum terlalu berkembang. Nah, setelah Perang Dunia Kedua di Amerika itu lebih berkembang karena banyak veteran-veteran yang terluka di medan perang ya, banyak yang harus diamputasi. Banyak yang terkena spinal cord injury sehingga jadi paraplegi. Banyak terkena misalnya traumatic brain injury ya, ada yang misalnya kepalanya itu kena bom ya, kemudian harus dioperasi dan kemudian yang ada setelah operasi ternyata tidak balik lagi seperti semula fungsionalnya. Nah, kemudian spesialis rehab medik ini menjadi berkembang dan sangat berperan dalam hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu jadi berkembang lagi untuk pasien-pasien lain yang membutuhkan modalitas fisik dan rehabilitasi. Jadi nggak cuma pada veteran perang. Ya, khususnya pada geriatri ya. Kita tahu populasi lanjut usia itu kan semakin lama semakin meningkat gitu ya. Dan ternyata mengalami masalah-masalah fungsional dan banyak yang kemudian menjadi disabled. Nah, jadi peran dari rehabilitasi medik pun juga banyak di situ. Nah, apa sih nih makhluk yang bernama spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi? Nah, ini juga physical medicine and rehabilitation ini bahasa Inggrisnya. Ya, dikenal juga dengan fisiatri. Ya, fisiatri ini ilmunya. Jadi kayak ilmu kesehatan jiwa dikenal dengan psikiatri. Nah, kalau ini physical medicine and rehabilitation dikenalnya fisiatri. Nah, nama dokternya ini adalah fisiatris ya. Nah, jadi saya, Dr. Nuning itu disebutnya fisiatris. Ini adalah cabang dari ilmu kedokteran yang bertujuan untuk meningkatkan dan merestorasi, berusaha mengoptimalkan fungsional ya, kemampuan fungsional dan kualitas hidup dari seseorang dengan yang mengalami impairment fisik dan disability. Nah, dari kata-katanya sendiri, kedokteran fisik dan rehabilitasi itu ada dua unsur, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kedokteran fisik ini artinya kita menggunakan modalitas fisik ya, yaitu misalnya panas, dingin, listrik, ultrasound, laser, shockwave, magnet, exercise, alat bantu dan lain-lain. Sementara kalau rehabilitation, kalau berdasarkan dari kamus ya, itu adalah mengembalikan dengan suatu teknik terapeutik tertentu ya untuk mengembalikan kondisi fungsi fisik ya. Nah, sehingga seseorang itu kemudian dapat, kalau ini sih contohnya misalnya kriminal, tapi bukan, kita nggak main ke kriminal. Cuma tujuannya supaya seseorang itu dapat dia kembali ke komunitas ya, dan di kehidupan sehari-harinya pun juga dapat bermanfaat ya, dapat melakukan fungsional secara baik. Nah, jadi ini kalau dari filosofi kedokteran fisik dan rehabilitasi, ini dari buku Ajar ya. Jadi Pedosri itu adalah perkumpulan dokter spesialis rehabilitasi medik Indonesia, mengeluarkan buku Ajar di tahun 2016 ya. Mungkin teman sejawat sekalian kalau yang ingin tahu lebih lanjut bisa mencari ini bukunya. Nah, ini ada satu bab mengenai filosofi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, saya mengambilnya dari situ. Fungsi utamanya adalah memaksimalkan dan atau mempertahankan kualitas hidup pasien, baik mencegah maupun meminimalkan hendaya disabilitas dan kecacatan pasien. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki pasien.
Nah, kenapa sih untuk menangani pasien-pasien dengan disabilitas, untuk mempertahankan dan mengembalikan kemampuan fungsional secara optimal, itu harus ada pendidikan khusus ya. Nah, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya. Jadi ini saya nggak ambil dari buku manapun ya. Jadi ini saya agak ngarang. Jadi ya boleh dipegang, boleh nggak, serah ya. Nah, ada 4 hal yang kalau saya lihat ya. Pertama adalah modalitas fisik pada tubuh ternyata memiliki efikasi dan efek samping tersendiri. Sama seperti kita belajar farmakologi untuk belajar obat ya. Nah, di IKFR ini ya, ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, kita akan belajar bagaimana efikasi dan efek samping, indikasi dan kontraindikasi dari modalitas fisik seperti latihan ya, seperti tadi terapi magnet, terapi listrik dan sebagainya. Kedua, pasien dengan disabilitas dapat saja memiliki fisiologi yang berbeda. Dan ketiga adalah terapi rehabilitasi itu sendiri pun juga bisa saja berbeda dari terapi-terapi yang lain, terapi-terapi dari spesialis yang lain. Dan keempat adalah bagaimana efeknya pada tubuh, ya baik maupun buruk pada pasien. Nah, ini kita harus sangat paham sekali, ya sehingga kita bisa mengambil yang baiknya, yang buruknya bisa dihindari untuk terjadi pada pasien. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Ini sebagai contoh misalnya peripheral magnetic stimulation ya. Dia ternyata memiliki efek mengurangi nyeri ya, menstimulasi kontraksi otot ya, meningkatkan vaskularisasi. Nah, otomatis efek-efek ini kita gunakan sebagai indikasi untuk pasien-pasien tertentu gitu ya, misalnya pasien nyeri dan sebagainya. Namun juga ada kontraindikasi, misalnya implan metal. Ya, otomatis kalau pasien dengan TKR, total knee replacement, udah ada metalnya di dalam, ya nggak mungkin kita berikan ini. Ya, kemudian ya tendonnya misalnya ada yang ruptur, pasiennya nyeri, tapi tendonnya ada yang ruptur. Ya, kita berikan ini menstimulasi kontraksi otot, akibatnya malah bisa tambah ruptur. Malignancy ya, karena dia meningkatkan vaskularisasi, maka malignancy dan perdarahan harus dihindari. Kalau misalnya ada cancer, apalagi yang kansernya itu yang ganas, wah kita tingkatkan lagi vaskularisasi yang ada dia meta ya. Nah, jadi hal ini kita harus paham. Nah, tadi kan juga ada terapi listrik, nanti ada lagi ilmunya sendiri, terapi panas ada lagi ilmunya sendiri, terapi ultrasound ada lagi ilmunya sendiri. Nah, makanya perlu dipelajari. Kemudian kedua, tadi alasannya adalah fisiologi yang berbeda pada pasien disabled. Contohnya pada pasien spinal cord injury yang paraplegi. Ya, mungkin kalau sebelum saya masuk ke spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, saya cuma taunya paraplegi ya udah lumpuh, kakinya nggak bisa gerak, ya udah pakai kursi roda. Ternyata setelah saya masuk, nah pakai kursi roda berarti apa? Harus pakai tangan dong, ya kan? Nah, tangannya ternyata bisa terjadi repetitive strain injury ya pada bahunya, pada pergelangan tangannya, ya. Kemudian karena dia paraplegi, ya. Dia juga tidak bisa merasakan, sensorinya pun juga hilang. Nah, dia duduk lama, dia nggak tahu, ternyata ujung-ujungnya ulcus decubitus, ya. Banyak tuh waktu saya PPDS, ya, kita ada belajar juga ke Rumah Sakit Fatmawati. Di situ adalah center untuk spinal cord injury. Ya, jadi pasien-pasien dengan spinal cord injury nggak langsung pulang, tapi dirawat dulu di Rumah Sakit Fatmawati di bangsal rehab. Jadi rehab itu punya bangsal tersendiri, ya, untuk mempersiapkan pasien tersebut untuk pulang, dia bisa nanti untuk aktivitasnya, fungsionalnya. Nah, di situ banyak tuh pasien-pasien dengan ulcus decubitus ya, yang dia nggak tahu, diam-diam aja, nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba demam. Demam begitu kemudian datang ke polinya, ya, dicek udah ada ulcus decubitus. Nah, kemudian dilihat ternyata dasar ulcus decubitusnya udah tulang. Wah, udah ulcus decubitus grade 4 gitu ya. Nah, jadi bisa saja terjadi seperti itu ya, yang dimana pada pasien spinal cord injury ini jadi berbeda dengan yang lain. Kemudian endurance-nya ya, kalau kita misalnya mau latihan olahraga apa lari, sepeda. Nah, pasien dengan spinal cord injury olahraganya apa? Wheeling otomatis dia pakai upper extremity. Ya, upper extremity ini efeknya apa pada jantung? Efeknya apa pada tekanan darah? Ya, tentu saja berbeda. Ya, nah kemudian kardiovaskular metabolik. Ya, jadi pasien-pasien dengan spinal cord injury ini juga banyak yang obes. Ya, banyak obes, peningkatan kolesterol juga. Ya, sindrom metabolik juga banyak. Diabetes. Kenapa? Karena tadi. Ya, kalau misalnya olahraganya nggak diatur dari awal, bahwa kamu harus willingnya itu berarti sekarang harus latihannya upper extremity. Nah, beda ya.
dengan kalau misalnya kita ya latihannya lari, sepeda. Nah, jadi kemudian pasien-pasien yang nggak tahu, dia nggak willing, dia nggak latihan upper extremity, ujung-ujungnya sindrom metabolik tadi. Kemudian masalah bladder, ya. Nah, jadi pasien dengan spinal cord injury untuk buang berkemihnya pun juga beda, ya. Levelnya di mana, ya? Apakah di lumbal, ya? Apakah di torakal, ya? Nah, itu juga beda, ya. Kemudian otonom, ya, sistem saraf otonomnya pun juga berbeda, karena pada pasien dengan spinal cord injury ini kan dia ada terpotong, ya. Nah, terpotong, ya otomatis saraf yang di atas dan yang di bawahnya bisa kerjanya pun juga jadi nggak sinkron. Osteoporosis, ya, kita tahu bahwa tulang itu perlu pembebanan, ya. Sehingga pasien-pasien dengan spinal cord injury yang untuk berdiri aja nggak bisa, ya. Nah, bisa tuh terjadi risiko osteoporosis pada tulang-tulang di lower extremity-nya. Nah, lower extremity-nya osteoklasnya meningkat. Osteoklasnya meningkat, apa akibatnya? Kalsium banyak masuk ke darah. Nah, kemudian bisa saja terjadi kalsifikasi juga di tendon-tendon yang di sendi-sendi yang lain gitu ya. Nah, terus kemudian seksualnya bagaimana? Fungsi seksualnya. Terus fertility-nya gimana? Ya, pasien spinal cord injury ini banyak pasien yang masih muda, ya. Bagaimana kalau misalnya dia masih ingin memiliki keturunan, ya. Ketika hamil bagaimana, ya? Efeknya bagaimana pada kontraksi dari uterusnya gitu ya, misalnya. Nah, jadi itu semua ternyata bisa saja berbeda, ya. Nah, jadi pembelajarannya pun juga harus secara khusus. Nah, kemudian tadi yang ketiga, alasan ketiga, terapi rehabilitasi bisa berbeda ya dibandingkan dengan terapi yang lain ya. Nah, terapi rehabilitasi itu kalau dulu saya belajar itu ada 3 ya, ada rehabilitasi preventif ya. Ini adalah mencegah terjadinya gangguan fungsional ya. Contohnya pada pasien tirah baring lama ya, kita harus menghindari terjadinya dekubitus dan deconditioning ya. Nah, kadang-kadang ya spesialis yang lain mungkin nggak terlalu concern ya. Spesialis yang lain mungkin nggak ngeh ya, karena ya wajar, mereka udah punya banyak pikiran, udah punya banyak masalah ya. Jadi misalnya spesialis penyakit dalam udah mikirin bagaimana tensinya, bagaimana diabetesnya, mungkin misalnya dia ada infeksi COVID misalnya gitu ya, bagaimana menangani COVID-nya. Nah, kadang suka kelewat untuk masalah deconditioning-nya ya. Pasien COVID yang lagi dirawat, bagaimana untuk latihannya. Nah, itu adalah urusan spesialis dokter fisik rehabilitasi nih untuk memikirkannya ya, sehingga mencegah terjadinya disabilitas yang irreversible ya. Jangan sampai kemudian sudah sembuh, pasiennya dipulangin, lah ototnya atrofi ya. Lah pasiennya ternyata hipotensi ortostatik ya. Bangun aja drop tensinya gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah rehabilitasi kuratif. Ini kalau misalnya memang sudah terjadi gangguan fungsional dan disabilitas tapi yang reversible. Bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah gangguan fungsionalnya ini. Nah, sementara yang ketiga adalah rehabilitasi rehabilitatif ya. Ini adalah mengoptimalisasi kemampuan yang masih ada. Contoh yang tadi misalnya amputi ya. Pasien udah diamputasi, ya nggak mungkin kita rehabilitasi kuratif. Oh, kita tumbuhin lagi kakinya ya. Di masa depan mungkin ya, sekarang lagi banyak terapi regeneratif, terapi stem cell dan sebagainya. Tapi kalau sekarang yang ada kita rehabilitasi rehabilitatif ya, ya udah pakai prostetik ya, pakai kaki palsu ya. Nah, dan pakai kaki palsu untuk kemudian kita mengoptimalisasi kemampuannya gitu. Oke, nah kalau kita lihat perjalanan dari penyakit, ya, ada penyakit yang timbul, ya, kemudian penyakit ini diobati, ya, kemudian dia sembuh. Kalau dia nggak sembuh, dia meninggal. Nah, rehabilitasi sebenarnya bisa sejalan beriringan. Jadi nggak perlu kalau misalnya dulu ya belajar kan ada 5-star doctor ya, preventif, promotif, preventif, kuratif. Apalagi itu ya, rehabilitatif gitu ya, ada 4 tahap gitu kan. Nah, kita nggak menunggu dia harus kuratif dulu baru rehabilitatif ya. Contohnya apa tadi yang saya sebut COVID ya. Jadi pasien COVID sebelum COVID-nya sembuh pun rehab udah masuk ya.
untuk kasih dia latihan pernapasan supaya slamnya juga bisa dievakuasi, melatih dia supaya jangan deconditioning, ya supaya jangan long COVID nanti timbulnya ditambah lagi deconditioning, ya terus kemudian jangan sampai kemudian jadi frozen shoulder, ya ada pasien-pasien dengan frozen shoulder post COVID ya. Nah itu waktu dia COVID dia nggak banyak gerak, nggak banyak latihan, ya. Nah jadi rehabilitasi juga udah masuk. Nah, kalau sembuh, kalau nggak sembuh bagaimana? Rehabilitasi tetap masuk juga, ya. Contohnya apa? Pasien-pasien kanker terminal, ya. Dulu waktu saya PPDS ada stase di Darmais, ya. Banyak tuh juga pasien-pasien kanker terminal stadium 4, ya udah nggak sembuh, ya waktunya tinggal berapa bulan, tinggal berapa tahun. Tapi berapa bulan dan berapa tahunnya masa mau dipakai untuk tiduran doang, mau dipakai untuk sedih, mau dipakai untuk depresi gitu ya. Yang ada tadinya dibilang 6 bulan, jadinya cuma sebulan juga udah meninggal ya, dan meninggalnya pun juga dalam kualitas hidup yang tidak baik. Nah, rehab pun di sini harus masuk. Bagaimana dalam 6 bulan, dalam setahun itu pasien itu kapasitas fungsionalnya tetap diusahakan dijaga. Pasiennya tetap bisa mobilisasi, pasiennya tetap bisa, kalau misalnya dia punya hobi bermusik, bisa bermusik. Mungkin pasiennya sudah lanjut usia, ya lanjut usia, dia senang main sama cucu. Ayo ajak cucu jalan-jalan deh, misalnya mau kemana. Ya boleh gitu. Ya dengan kita lihat juga bagaimana kondisinya, rehabilitasinya bagaimana. Oh harus pakai brace, ya udah meta ke tulang, harus pakai brace, harus pakai kursi roda. Nah, itu kita harus atur semua. Nah, itu di situ juga ada peran dari rehabilitasi. Nah, kalau teman sejawat mungkin sudah tahu mengenai ICD ya. Jadi International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem. ICD ini semakin populer sejak zaman BPJS. Karena BPJS semuanya ngomong ICD. Nah, di kita, rehab medis itu, rehabilitasi, kita ada yang namanya ICF. Ini terbitan dari WHO juga. ICF ini adalah International Classification of Functioning, Disability, and Health. Modelnya kayak begini, ya. Jadi ada body function dan structure. Nah, ini akan mengimpact pada activity-nya dan kemudian mengimpact pada participation. Kalau participation ini lebih ke arah masyarakat, ya. Activity misalnya dia bagaimana daily activity-nya, bisa mandi nggak, kemudian bisa makan nggak. Participation bagaimana di komunitas, ya. Apakah dia bisa bekerja, apakah dia bisa melakukan misalnya hobinya dengan masyarakat, gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh environment, ya, oleh lingkungan dan juga oleh kondisi sosialnya, ya. Contohnya, ya ini ya. Jadi body function and structure, ya kita lihat anatominya bagaimana, fisiologinya bagaimana, kinesiologi, ya ini adalah ilmu tentang gerak, ya. Kemudian bagaimana ini mempengaruhi ADL-nya, ya berjalan, berlari, ya. Dan bagaimana participation-nya, dan juga hubungan dari temannya, keluarganya, dan juga dari psikologisnya. Nah, selain itu, rehab medis ini kita juga berpegang pada konsep biotensegrity, ya. Konsep biotensegrity adalah konsep di mana tubuh itu sebenarnya saling berhubungan, ya. Jadi kita nggak berpikir bahwa masalahnya pada lutut, ya. Lutut, ya. Oke, berarti cuma lututnya doang yang bermasalah dong. Enggak. Lutut bisa menyebabkan perubahan pada ankle. Lutut dapat menyebabkan perubahan pada hip, pada spine, dan sebaliknya, ya, masalah pada spine juga dapat menyebabkan masalah pada lutut dan dapat menyebabkan masalah pada foot, ya. Nah, jadi kita juga harus memikirkan itu semua, ya, dan bagaimana keterlibatannya satu sama lain, ya. Nah, organ yang lain pun juga, karena untuk berfungsional, ya kita nggak mungkin cuma berpikiran, ototnya aja, ya, muskuloskeletal, otot dan tulang, ya. Nah, ini juga dipengaruhi juga oleh respirasi, pernapasannya, jantungnya bagaimana, ya, kemudian syarafnya, bahkan imunitas, ya. Jadi pasien COVID yang masih dia ada cytokine storm, ya. Nah, itu untuk aktivitasnya pun juga berbeda dengan pasien yang udah misalnya sudah lebih stabil, ya. Endokrin, ya, misalnya metaboliknya pasien diabetes misalnya, ya, gulanya lagi drop misalnya, atau gulanya lagi naik.
tentu saja exercise-nya pun juga berbeda. Nah, dalam menanganinya ya sering kita melakukan multidisciplinary approach. Jadi kita bekerja dalam satu tim ya. Tim dengan tim rehab ya. Tim rehab itu adalah physical therapist atau fisioterapi ya. Terus kemudian ada juga psikolog ya, kemudian orthotic prostetik ya, occupational therapist ya. Occupational therapist ini dia untuk lebih ke arah activity of daily living, dan kemudian fine motor ya. Jadi fine motor itu misalnya ya keterampilan tangan, ya activity of daily living-nya, misalnya kayak energy conservation ya. Jadi nanti bagaimana diatur supaya pasiennya itu nggak terlalu lelah ya. Ini contohnya pada pasien jantung ya. Nah, bagaimana diatur supaya aktivitasnya itu nggak membuat pasiennya terlalu lelah ya. Nah, itu kerjaan occupational therapist. Ada juga speech therapist ya. Speech therapist ini untuk lebih ke arah bicara dan makan ya. Kalau di luar negeri bahkan ada lagi recreational therapist ya, bagaimana terapi untuk pasien ini dapat berekreasi dengan baik ya, vocational therapist ya untuk bekerja dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga bekerja dengan spesialis-spesialis lain ya, misalnya neuro, ortopedi ya, bedah syaraf ya. Dan yang paling penting, paling atas adalah bekerja dengan pasiennya ya. Jadi saya selalu ngomong ke pasien-pasien saya ya, Bapak, Ibu ini pasien rehab medik. Pasien rehab medik itu beda sama pasien demam. Kalau pasien demam kasih Panadol, udah tidur, udah bangun-bangun beres. Kalau sama kita enggak. Sama kita Bapak nggak boleh tidur, justru harus latihan. Ya, justru harus bekerja sama. Ya, saya hanya 50%, Bapak 50%. Jadi kalau Bapak nggak menjalankan perannya, maka kita punya program akan tidak bisa maksimal. Nah, jadi patient dan family-nya ini sangat penting ya. Nah, jadi rehabilitasi itu kita harus meracik semuanya itu ya, exercise, latihan, terapi regeneratif, obat ya, terapi fisik ya, ortotik prostetik, manual dan sebagainya yang lain-lainnya ya. Ini hanya beberapa aja ya. Kita harus racik menjadi suatu program, suatu obat yang paling pas untuk satu pasien. Dan setiap pasien itu bisa berbeda-beda. Nah, tadi alasan keempat ya. Jadi efek terapi rehabilitasi pada tubuh itu berbeda-beda ya. Contohnya misalnya efek tirah baring lama. Kalau kita mau mobilisasi langsung bagaimana efeknya ya. Tadi kan saya juga bilang ada ortostatik, hipotensi ortostatik ya. Nah, jadi kita harus paham ya. Jangan kemudian semua pasien bangun. Nah, tiba-tiba dia drop, ya tiba-tiba dia nggak kuat, ya tiba-tiba tensinya ada yang tensinya naik, ada yang tensinya turun, ada yang tensinya naik, ya ada yang takikardi malah. Jadi ketika dia bangun, dia kemudian takikardi gitu ya. Nah, pasien-pasien yang tirah baring lama, pasien-pasien dengan penyakit, kita mau memberikan dia latihan. Nah, otomatis kita harus paham ya kondisi fisiologinya si pasien ini bagaimana, efek dari latihan fisik yang kita berikan bagaimana, dosisnya bagaimana ya. Jadi latihan fisik ini pun juga ada dosisnya, ada caranya ya. Jadi setiap pasien pun juga bisa berbeda-beda. Contohnya misalnya, repetisinya harus berapa kali ya. Kalau perlu beban, misalnya latihan penguatan perlu bebannya berapa kilo ya. Terus kemudian kalau durasinya ya berapa lama diberikan gitu ya. Nah, efek alat bantu ya. Jadi misalnya nih pasien kayak tadi amputi ya, pasien amputi sudah diberikan prostesis, udah suruh jalan, jalannya bisa berbeda sama pasien yang tidak dengan amputi ya, karena sekarang udah ada prostesis yang lebih berat ya. Prostesis tersebut pun juga tidak ada efek sensoriknya ya, tidak ada. Jadi kalau menginjak kita bisa merasakan nih kakinya nih ada sensornya gitu ya. Tapi kalau prostesis nggak ada. Nah, itu dapat menyebabkan gangguan gait, ya, gangguan pola jalan. Gangguan pola jalan ini dapat menyebabkan gangguan postur, ya. Jadi pasien bisa sakit pinggang dan sebagainya, ya. Nah, kemudian local pressure, ya, masalah kardiovaskular karena tadi prosesnya berat. Jadi ketika jalan, energi expenditure-nya pun juga lebih meningkat, ya. Nah, jadi efek alat bantu, misalnya wheelchair pun juga, ya, kayak tadi misalnya masalah pada bahu. Nah, efek alat bantu itu seperti apa? Kita harus paham, ya. Sehingga yang kita berikan, ya, pasien kemudian diusahakan dihindari
minimal mungkin timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau sampai timbul pun kita juga harus ngerti gitu ya. Oh ini karena prosesisnya nih. Oh ini karena wheelchairnya nih. And then what gitu ya. Kita harus melakukan apa nih? Oh mungkin wheelchairnya harus dimodifikasi. Oh mungkin ya udah shouldernya mungkin harus kita tanganin dulu ya. Injury-nya dan sebagainya. Nah, divisi-divisi pada IKFR Indonesia ini ada 5 ya, walaupun sebenarnya variasinya juga ada ya. Nah, ini ada rehabilitasi muskuloskeletal pada otot tulang sendi, neuromuskuler ini pada saraf ya, kardiorespirasi pada jantung dan pernapasan, pediatrik ini pada anak ya, rehabilitasi geriatrik ini pada lanjut usia. Nah, kalau di RSCM FKUI bisa berbeda ya. Nah, jadi RSCM FKUI itu dia ada divisi sports ya, divisi untuk olahraga ya, cedera olahraga. Dan kemudian setahu saya rehabilitasi kardiorespirasinya juga terpisah ya. Ada rehabilitasi kardiovaskuler dan rehabilitasi pulmonal ya. Kalau di tempat lain dia ada yang sportnya ini masuk ke muskuloskeletal ya. Sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh sih ya, tapi ya kalau variasi-variasi dikit aja gitu ya. Benar nggak ya Dr. Nuning ya? Waktu zaman saya seperti itu, kalau sekarang saya nggak tahu. Iya dok, ini dok seperti ini dok untuk saat Pasti ini. Kan ya? Ya. Nah, apa aja nih di divisi-divisi tersebut yang dipelajari? Ya, kalau yang ditangani, kalau rehabilitasi muskuloskeletal menangani pasien-pasien rehabilitasi untuk post fraktur, trauma, ya cedera, termasuk cedera olahraga, ya. Tadi rehabilitasi olahraga, penyakit degeneratif, misalnya osteoartritis, ya. Penyakit autoimun misalnya rheumatoid arthritis, ya, diabetes, luka bakar, kanker dan sebagainya. Tentu saja ini kita harus melihat pendekatan multisistem ya, karena tidak mungkin tadi ya pasien mau beraktivitas tapi kita cuma ingin melihat otot tulangnya aja deh, nggak usah lihat syarafnya, itu kan divisi yang lain, nggak bisa ya. Kenapa dimasukin ke divisi rehabilitasi muskuloskeletal? Karena yang dominan seperti itu ya, dominannya adalah muskuloskeletalnya, walaupun aspek-aspek yang lainnya pun juga ada ya. Nah, tentu saja pendekatan multisistem dan biotensegrity tadi ya, bahwa masalahnya di lutut, ya kita jangan berpikir cuma di lutut, ya kita juga berpikir di tempat-tempat yang lain, apakah di masalah juga atau menyebabkan masalah, apakah menyebabkan pemberat untuk yang di lutut. Kemudian kalau rehabilitasi neuromuskuler ya, ini ada stroke, Parkinson, traumatic brain injury, spinal cord injury, brachial plexus palsy ya, motor neuron disease kayak SMA, kayak ALS gitu ya, multiple sclerosis ya. Nah, kalau rehabilitasi neuromuskuler ini memang dia lebih apa ya? Kalau tadi muskuloskeletal ini sebenarnya kan dia lebih ke arah nyeri dan mobilitas gitu ya, motorik. Nah, kalau rehabilitasi neuromuskuler ini memang dia lebih banyak menggali masalah-masalah fungsionalnya. Jadi tadi mobilitas ya, hand skill, misalnya pada pasien stroke ya, pasien stroke-nya kena sebelah kanan, tangan dominan ya. Apakah tangan dominan ini masih bisa kita latih untuk dia masih bisa nulis, masih bisa tanda tangan ya. Nah, paling penting sebenarnya itu tanda tangan. Jadi banyak pasien-pasien saya juga nulis sebenarnya no problem, tapi tanda tangan, karena tanda tangan itu dia bisa tanda tangan dia punya aset, tanda tangan dia punya rekening, tanda tangan dia punya warisan gitu ya, problem tuh. Nah, kalau nggak bisa gimana? Apa mungkin kita alih fungsi ya, tangan yang non-dominan yang sebelah kiri yang kita latih ya, untuk dia bisa tulis, bisa tanda tangan gitu. Nah, kemudian disfagia, masalah menelan, ya, masalah bicara, ya, kognitif, masalah bladder, berkemih, masalah bowel atau buang air besarnya, ya, sama juga pendekatan multisistem dan biotensegrity-nya juga sama. Nah, kalau rehabilitasi kardiorespirasi, ya ini memang penyakit-penyakit yang kardiorespirasi ya, yang kena jantung sama paru. Nah, dia sebenarnya lebih ke arah kapasitas kardiorespirasi ya, jadi kapasitas fungsionalnya ya. Jadi misalnya pasien ini baru kena serangan jantung ya. Kemudian dia nanya bisa melakukan hubungan seksual nggak? Nah, kita harus tahu tuh hubungan seksual itu berapa kapasitasnya ya dalam bentuk match.
ada nanti satuan kapasitas seseorang itu bentuk METS. Nah, rehabilitasi kardiorespirasi ini banyak berkutatnya di situ tuh. Dia menghitung ini orang nih kapasitasnya berapa METS, kemudian kalau dia melakukan aktivitasnya mau berapa METS gitu ya. Saya dulu pernah dapat pasien ya dengan pasien rehabilitasi jantung ya di rumah sakit swasta. Waktu itu saya ngajuin ke direksi, kemudian kita bikin rehabilitasi kardiovaskular kerjasama dengan dokter jantungnya banyak kirim pasien ke kita. Waktu itu pasiennya pun juga sudah saya hitung ya. Waktu itu saya udah agak lupa sih karena saya udah nggak terlalu berkutat di sini ya. Tapi yang jelas saat itu saya ukur METS-nya itu masih rendah. Pasiennya nanya, dok saya boleh nggak melakukan hubungan seksual dengan istri? Saya bilang belum boleh Pak, Bapak program rehab dulu ya sama kita ya. Oke gitu. 3 hari kemudian saya dikabari oleh fisioterapis saya, dokter ingat nggak si Bapak A? Kenapa? Iya, semalam dia masuk IGD, serangan jantung berulang, dan kemudian dia meninggal gitu. Nah, ya saya sih nggak seuzon ya, saya nggak berpikir dia kenapa gitu ya. Cuma yang mudah-mudahan dia nggak melanggar saya punya nasihat gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak memaksakan melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan kemudian serangan jantung berulang gitu. Nah, tadi jadi uji latih untuk menentukan berapa METS-nya, memberi latihan ya dan mengatur aktivitas sehari-hari sesuai dengan kapasitasnya. Tentu saja juga melibatkan sistem yang lain ya. Nah, jadi selain jantung dan paru ya, otomatis untuk beraktivitas kan juga nggak cuma jantung paru ya. Banyak pasien-pasien yang dari dokter jantungnya dulu ya, itu waktu saya masih berkutat di sini, dia ngirimkan ya ini untuk tolong dilakukan uji latih ya, uji latih tadi untuk mengukur berapa METS. Setelah pasiennya agenu untuk jalan aja terpincang-pincang, yang nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Ini kita harus tanganin dulu agenunya gitu ya, baru kemudian kita bisa lakukan uji latih atau uji latihnya diganti ya. Jadi agenu ya uji latihnya mungkin bisa pakai ergometri ya, yang pakai upper extremity ya. Kalau sepeda statis waktu itu belum sih, dia juga masih susah. Nah, cuma karena di rumah sakit saya itu dia adanya treadmill ya nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya treadmill dan uji jalan 6 menit ya. Jadi kita nanti saya akan kasih tunjuk ada uji jalan 6 menit. Nah, ya jadi ujinya uji jalan. Jadi otomatis kita nggak bisa melakukan uji latih pada pasien ini. Nah, jadi kita juga harus melihat keterlibatan sistem yang lain. Nah, kalau rehabilitasi pediatri ini untuk perkembangan anak ya, misalnya gross motornya bagaimana, jalan, berdiri ya Pak. Jadi kalau anak mulai dari bayi ya, kemudian mulai bagaimana merangkaknya, apakah sesuai usianya ya, kemudian berdiri, jalannya apakah sesuai, kalau nggak sesuai ada masalah apa ya, kemudian fine motornya ya, speech ya, bicara, learning problem, terus masalah makan ya, terus kemudian banyak pasien-pasien juga yang autism, ADHD, cerebral palsy ya. Nah, masalah muskuloskeletal, misalnya skoliosis pada anak, deformitas kaki, ya, neuromuskular, misalnya SMA, ya, DMD dan lain-lain, ya. Terus kemudian masalah nicu-picu dan lain-lain. Kalau rehabilitasi geriatri ini pada kasus-kasus multifaktorial, frailty, demensia, ya, presbifagia, disfagia dan lain-lain. Oke, saya ingin memperkenalkan beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh SPKFR ya. Jadi supaya teman-teman sejawat pun juga jangan berpikir bahwa SPKFR cuma fisioterapis doang, enggak ya. Ada banyak hal yang selain fisioterapis ya, fisioterapis itu juga adalah bagian integral dari kita ya. Tapi banyak hal juga yang kita kerjakan ya. Tapi yang saya perkenalkan tentu saja nggak bisa semua ya, karena kalau mau semua ya mungkin harus 4 tahun ke Dr. Nuning gitu ya untuk belajar gitu. Itu pun juga nggak bisa mencakup semua juga ya. Nah, jadi saya yang perkenalkan beberapa. Nah, ini di bagian muskuloskeletal yang saya kerjakan, saya mengerjakan USG muskuloskeletal ya. Nah, untuk melihat tulang sendi ya, khususnya jaringan-jaringan lunak. Ini adalah pasien dengan plika sinovial di genu ya. Jadi kalau pasien OA genu ya, efusi, bengkak ya, terus kemudian diaspirasi, diinjeksi, loh kok seminggu kemudian masih timbul terus ya. Sering ternyata kita USG problemnya adalah ini ya. Jadi ada plika sinovial ya, di mana cairannya itu ada 2 tempat ya, dan pemberian obat steroidnya pun juga harus di 2 tempat. Nah, USG ini juga dapat
manfaatkan untuk melakukan pemeriksaan dinamis ya. Jadi pemeriksaan pada saat pasien itu bergerak ya. Jadi kita bisa dapat melihat gerakannya. Ini contohnya pasien dengan laxity genu ya. Ini adalah MCL-nya, medial collateral ligament. Ini adalah femur ya. Ini adalah tibia ya. Nah, ini kita dapat melihatnya laxity banget ya pasiennya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk sonofeedback exercise. Ini sayangnya sih bukan video ya, jadi waktu itu cuma di foto. Jadi ini pasien dengan CTS, carpal tunnel syndrome ya. Saya melakukan neural mobilization ya, exercise latihan neural mobilization, itu latihan kita menggerakkan nervus medianusnya ya, dengan kita monitor dengan USG ya. Jadi kita gerakin, kita benar-benar kita bisa melihat apakah nervus medianusnya ini bergerak atau enggak. Nah, ini kita gunakan untuk kita memonitor pergerakan diafragma ya. Ini dengan senior saya ya, Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR konsultan kardiorespi ya. Ini pasien dengan SMA ya, spinal muscular atrophy ya. Kemudian Dr. Siti Chandra ini memberikan terapi NIV ya, non invasive ventilator ya. Kemudian saya monitor dengan USG untuk melihat pergerakan diafragmanya ya, kita bandingkan sebelum dan sesudah ya. Nah, USG juga digunakan untuk mengguide ya, untuk mengarahkan injeksi ya, sehingga injeksinya pun juga benar ya. Kalau kita aspirasi, apakah aspirasinya itu sudah tuntas atau belum, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya ini Becker cyst ya, Becker cyst kita sedot pakai USG ya. Nah, ini sampai kita cepetin aja lah. Ini juga nggak sampai habis sih, tapi dia udah menciut tuh ya, tuh menciut, nggak sampai habis sih rekamannya. Oke. Nah, terus kita juga bisa menggunakan untuk hidrodiseksi ya. Hidrodiseksi itu terdiri dari dua kata ya, hidro artinya air, atau cairan, diseksi artinya kita membedah. Tapi bukan membedah kayak operasi gitu, enggak ya. Ini contohnya CTS ya, carpal tunnel syndrome. Ini adalah nervus medianusnya. Kita tahu kalau CTS itu kan nervus medianusnya terkompresi, dia tertekan oleh jaringan sekitarnya ya. Maka kita menggunakan USG dan kita menggunakan cairan ya. Cairan ini untuk melepaskan nervus medianusnya. Cuma ini saya baru melepaskan yang bagian bawah, yang bagian atasnya nggak direkam sama perawat saya. Ini jarumnya. Ini jarumnya kelihatan. Ini mulai saya buka ya. Tuh saya buka ya. Saya lepasin dari jaringan-jaringan bawahnya ya. Kemudian saya ke atas ya, saya lepasin dari jaringan atasnya gitu sehingga dia terbebas dari kompresinya. Ulang lagi. Nah, terapi regeneratif ya. Rehab juga mengerjakan terapi regeneratif ya, contohnya di sini adalah PRP. PRP itu platelet rich plasma ya, plasma yang kaya akan platelet, kaya akan trombosit ya. Jadi kita ambil dari darah, kita ekstrak, kemudian kita injeksi. Nah, dengan USG kita bisa memberikan multiple injeksi di dalam ya. Jadi kita tahu kan kalau kita injeksi sebenarnya paling sakit itu di kulit. Kalau udah nyampe dalam ya, sebenarnya pasien udah nggak terlalu kerasa ya. Masih ada kerasa sih dan masih nyeri, tapi satu, dia nggak terlalu kerasa karena nggak di kulit. Kedua, risiko untuk infeksinya pun juga lebih rendah ya. Ini contohnya ya, ini jarumnya di sini, saya mau ngambil di sini sama di sini ya. Ini ada dua tempat nih robeknya. Jadi kita masuk di sini, kita masukin ya agent regeneratifnya, bisa proloterapi atau PRP ya. Nah, proloterapi apa nanti saya jelasin ya. Nah, terus kemudian tadi saya tarik dikit, saya masukin lagi ke sini. Nah, udah full. Nah, ini proloterapi ya. Kalau proloterapi kita menstimulasi jaringan itu untuk melakukan proses penyembuhan ya. Dengan cara apa? Dengan cara sebenarnya kita memicu radang. Radang itu sendiri sebenarnya kan adalah proses untuk penyembuhan, healing proses. Tapi kadang radang itu ada yang terhambat ya.
terhambat, kemudian jadinya apa? Harusnya dia terisi oleh jaringan yang normal, dia terisi oleh fibroblast ya. Nah, sehingga dia jadi lebih rapuh ya. Terisi oleh fibroblast yang belum matur ya. Nah, kita bisa memicu untuk terjadinya peradangan yang terkontrol ya, sehingga peradangan terkontrol ini akan memicu penyembuhan yang lebih sempurna ya. Nah, ini contohnya saya mengerjakan proloterapi pada TMJ ya, pada temporomandibular joint. Ini proloterapi pada low back pain ya. Dia proloterapi ini juga dikerjakan dengan konsep biotensibility tadi ya, bahwa tubuh kita itu terdiri dari untayan-untayan ikatan-ikatan yang saling berhubungan, termasuk di spine ya. Jadi ini ligamen-ligamennya saya ambil ya, saya lakukan proloterapi. Kemudian shockwave ya, shockwave ini juga salah satu terapi regeneratif tapi yang tanpa injeksi ya. Nah, kalau kemudian ditanya kenapa rehab melakukan terapi regeneratif gitu ya. Nah, sebenarnya dari tahun 2014 pun juga bahkan di American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation sudah dibahas mengenai regenerative rehabilitation ya, bahwa rehab pun juga memang berperan dalam melakukan terapi regeneratif ya. Nah, ini ada beberapa artikel-artikelnya udah banyak sekali ya, PRP dan sebagainya, stem cell bahkan ya. Nah, jadi ini juga ada artikel juga di tahun 2015 bahwa rehab ini memiliki peran ya untuk acute injury management, untuk adequate assessment, biomechanical evaluation ya, untuk USG ya, post procedure rehab dan recurrent prevention ya. Jadi setelah dilakukan injeksi, setelah dilakukan terapi regeneratif, tetap harus dilakukan rehab juga ya untuk memaksimalkan fungsionalnya. Nah, kompetensi rehab untuk melakukan injeksi dan USG guided injection pun juga sudah diakui di KKI. Ya, jadi di KKI itu untuk pain intervention itu udah ada 5 spesialis ya yang sudah masuk. Itu ada rehab, ada ortopedi, ada neuro, ada bedah saraf, ada anestesi ya. Bahkan yang di kompetensi bersama, jadi ada KKI itu juga mengeluarkan buku kompetensi bersama ya. Nah, itu untuk pain intervention itu juga termasuk rehab ya, bisa mengerjakan. Ini kita dulu pernah mengerjakan, jadi bone marrow aspirate concentration ya. Jadi kita ambil dari tibia ya, kita sedot bone marrow-nya ya, terus kemudian nanti kita proses ya, kita ambil growth factor-nya, kita injeksi misalnya ke genu atau kemana. Cuman alatnya kemudian udah lama nggak masuk karena juga COVID dan sebagainya ya. Untuk import alat mereka lebih mengutamakan yang untuk COVID ya, sehingga alatnya nggak masuk, jadi kita udah nggak mengerjakan lagi, tapi dulu kita mengerjakan. Kalau di luar negeri itu bahkan ada dokter rehab yang mengerjakan dari lemak ya, dari lipoaspirate ya. Jadi pasien obes ya, itu juga sering kan OA genu ya, karena bebannya berat ya di genunya. Nah, kemudian di sana kerjasama tuh sama spesialis bedah plastik ya, dilakukan liposuction ya, lemaknya, tapi sebelumnya diaspirate dulu sama dokter rehabnya, pakai USG juga di abdomen, jadi dilihat bagaimana di jaringan adipose-nya, diaspirate ya, kemudian diekstrak stem cell-nya, kemudian diinjeksi tuh sama dokternya ke genu. Jadi satu, obesitasnya tertangani, kedua OA genunya pun juga tertangani. Nah, ini salah satu kasus ya, yang tadi yang post rehab procedure. Jadi ini pasien ini kebetulan oleh teman sejawat ya, kebetulan terrehab juga, sudah dilakukan terapi regeneratif ya. Jadi ini pasien usia 20 tahun ya, perempuan, datangnya sebenarnya dengan masalah lutut ya. Dengan masalah lutut ya, lututnya udah dilakukan PRP, kemudian rekan sejawat saya itu kemudian kirim ke saya karena kebetulan saya mendalami masalah skoliosis, masalah spine ya. Nah, saya lihat ini memang dia ada masalah skoliosisnya ya, dan kemudian juga ada masalah di feet-nya, di kakinya. Kita lakukan pemeriksaan, ada masalah di kakinya. Jadi kemudian saya pasangkan insole ya, dan kemudian saya pasangkan alat ya. Jadi ini ada brace khusus ya untuk skoliosis. Nah, namanya dynamic brace ya, saya pasangkan. Setelahnya pasiennya bilang katanya udah bisa naik gunung ya. Jadi
sebelumnya katanya ya jalan aja sakit ya, tapi memang pasiennya punya hobi untuk naik gunung. Nah, setelah saya lakukan ini ya pasiennya terakhir dia bilang katanya oh udah bagus, udah bisa naik gunung, katanya udah nggak sakit lagi lututnya. Nah, jadi tadi walaupun kita lakukan terapi regeneratif, tetap kita harus melakukan post prosedur rehab, karena kalau nggak percuma ya fungsionalnya nggak akan tercapai. Ini pasiennya sebelumnya ketika kita lakukan bracing ya, walaupun pada pasien dewasa tujuan utama bracing untuk skoliosis adalah untuk menangani pain, untuk menangani nyerinya. Tapi tetap aja kita bisa menemukan adanya koreksi ya. Nah, jadi pada pasien ini ada koreksi walaupun nggak sampai tuntas. Nah, ini saya minta izin ya dari Sekretaris Program Studi RSCM, FKUI, Dr. Fitri Anestiarita, ya, saya minta izin untuk ambil foto-fotonya di Instagram, ya. Kalau di RSCM sebagai pusat pendidikan, ya, sebagai rumah sakit pusat rujukan, otomatis tindakannya pun juga lebih banyak, ya. Nah, ini Dr. Fitri melakukan splinting under general anesthesia, ya. Jadi pasien luka bakar biasanya sih yang seperti ini ya untuk mencegah kontraktur ya. Kalau nggak di anestesi pasiennya kesakitan ya. Jadi kerjasama dengan anestesi dilakukan general anestesia, kemudian di stretching sebisa mungkin dilakukan splinting ya sehingga tidak terjadi kontraktur atau kontrakturnya tidak bertambah parah. Terus ini saya melakukan pelvic floor magnetic stimulation ya. Jadi untuk menstimulasi pelvic floor-nya. Terus kemudian ini saya melakukan pemeriksaan fungsi menelan, ya. Nah, ini ada Profesor Rehab ya di Jepang, ya. Beliau ini hanya mendalami masalah disfagia. Jadi bahkan di rumah sakitnya itu beliau punya ruang rawat khusus ya untuk pasien-pasien masalah menelan. Nah, di sana juga dilakukan pemeriksaan namanya barium swallowing, ya, atau ada yang namanya fluoroskopik, ya. Nah, ini terakhir saya dengar di RSCM pun juga sudah mengembangkan kerjasama dengan radiologi, jadi pasiennya disuruh menelan, ya, kemudian difoto, ya, dan dapat dilihat ini apakah ada penetrasi, apakah ada aspirasi, ya, dan bahkan dalam posisi-posisi tertentu juga bisa dilihat, ya, oh posisi begini bagaimana, ada aspirasi nggak, oh harus positioningnya begini, dan sebagainya. Ini untuk transcranial magnetic stimulation, ya, untuk pasien-pasien dengan masalah misalnya stroke dan sebagainya, ya. Ini juga dikerjakan oleh neuro, ya. Nah, jadi jangan kaget kalau zaman sekarang itu banyak area abu-abu, banyak yang spesialis A mengerjakan, spesialis B mengerjakan, ya. Ya, it's okay, ya. Nah, cuma setiap spesialis pasti punya keunikan masing-masing, ya. Kalau rehab keunikannya adalah kita biasanya mengintegrasi juga dengan program rehab, exercise-nya dan sebagainya, ya. Ini pasien dengan cervical dystonia, ya. Jadi ini sebelum saya lakukan terapi TMS, ya. Jadi dia nggak bisa menengok ke kanan. Saya lakukan massage juga, kemudian saya lakukan exercise. Nah, baru dia bisa nengok. Setelahnya baru saya TMS. Dan ini setelah TMS. Bukan. Ini setelah TMS. Izin dok, waktunya tinggal 5 menit lagi dokter. Oke, sebentar lagi kelar kok. Nah, ini saya juga pinjam dari Dr. Fitri, ya. Dr. Fitri Anestiarita di RSCM. Nah, ini dengan virtual rehabilitation, ya, kemudian dilakukan juga EMG biofeedback, ya. Jadi, otot-ototnya, pas dia lagi melakukan pergerakan seperti ini, otot-ototnya aktif apa, ya. Ini kalau nggak salah pergerakannya rowing, ya. Jadi, lagi virtual rehabilitation, rowing, kemudian dilihat. Jadi, RSCM itu bahkan punya motion analysis lab, ya, itu yang megang Dr. Fitri Anestiarita. Jadi kita dapat menganalisa gerakan-gerakan. Kemudian ini saya juga pinjam dari Dr. Fitri, ya, ini untuk return to driving, ya, jadi pasien stroke, ya,
ada pre-driving assessment ya. Jadi jangan langsung disuruh nyetir nanti nabrak-nabrak. Nah, ini ada di RSCM juga. Tuh. Oke. Kemudian kalau ini di luar negeri, tapi di sini juga ada yang namanya robotik ya, robotic exercise. Di sini juga ada, tapi saya nggak cantumkan karena saya belum minta izin ya. Ada di beberapa tempat. Terus kemudian EMG ya. EMG juga sebenarnya kita juga ngerjain ya kalau di sini tapi nggak banyak ya. Yang ngerjain RSCM ada yang ngerjain sekarang Dr. Steven ya. Kemudian di Surabaya Rumah Sakit Sutomo ya. Itu ada Dr. Ratna Subadi, kalau itu memang sudah dari dulu mengerjakan. Terus kemudian tadi Dr. Nuning sudah menyebut ya, saya Performing Art Medicine Association, jadi saya juga mempunyai concern pada Performing Art Medicine. Performing Art Medicine ini adalah ilmu kedokteran yang concern pada kesehatan orang-orang seniman pertunjukan, ya, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi injury, ya, bagaimana kemudian setelah injury dia dapat kembali untuk bermain dan sebagainya. Nah, ini tadi dari buku ini ya, dari Sa Physical Medicine Rehabilitation, ini kayak Harrison-nya rehab. Nah, ini kita dapat lihat juga ada spinal injection dan sebagainya ya. Nah, ini contoh pasien dengan musician dystonia ya. Jadi dystonia vokal ya, tapi kalau ini sudah baikan. Saya kemarin cari dia masih ada masalah, saya nggak ketemu. Nah, ini saya lagi melakukan re-education training. Nah, lihat nih jaring kelingkingnya tadi ya. Tuh, jadi kelingkingnya kan agak tarik. Ya, itu distonianya lagi muncul. Nah, ini pasiennya juga saya lakukan TMS. Oke, ini lakukan EMG surface juga ya untuk melihat postur ya. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan pemain violin ya. Pemain violin kita tahu kan mainnya selalu di sebelah kiri ya. Nggak mungkin orang main violin sebentar di kiri, sebentar di kanan ya. Main biola nggak mungkin seperti itu. Akibatnya apa? Bisa terjadi asimetris tuh ya. Nah, jadi kita bisa menilai juga dengan EMG biofeedback ya aktivitasnya bagaimana, simetris atau tidak. Kita juga bisa melakukan USG untuk membandingkan ketebalan ototnya ya, yang kiri sama yang kanan. Kalau ini untuk tadi yang EMG back. Tapi ini pasiennya pasien yang lain sih, bukan pasien yang tadi. Oke, kemudian ini udah mau selesai ya. Jadi ini untuk respirasi saya pinjam dari Dr. Siti Chandra, sudah izin juga ya. Ada beberapa yang kita kerjakan. Contohnya ini misalnya ini apa? Menilai kemampuan batuk ya. Jadi ini ada alatnya. Kemudian ini ada latihan pengembangan paru secara pasif dengan AmbuBack ya. Tapi ini anak-anak ini dicontohkan ya, ini Dr. Siti Chandranya sebenarnya kita mengerjakannya sebenarnya ke pasien ya. Jadi bukan pasien yang harus mengerjakan sendiri, enggak, tapi kita mengerjakan ke pasien. Ini pun juga sama ya. Tapi kalau ini memang pasiennya pegang alatnya dan pasiennya yang melakukan sendiri batuknya. Kalau pasiennya nggak bisa pegang ya kita pegangin. Kemudian ini untuk jantung ya. Jadi ada namanya 6-minute walk test ya. Jadi kita bikin jarak ya. Jaraknya saya lupa ya, 30 meter ya kalau nggak salah ya, Dr. Nuning. Iya dok. Ngerjain ya 30 meter ya. Ya. Nah 30 kalau dulu saya main beginian ya, 30 meter pasiennya suruh jalan selama 6 menit, kemudian dari situ nanti ada hitungannya, kita bisa menentukan berapa kapasitas dari kardiorespinya.
Nah, apa saja yang harus dipelajari? Ya, tentu saja harus belajar anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, farmakologi, kinesiologi ini adalah ilmu tentang gerak, ya, fisiologi rehab dan latihannya, therapeutic exercise, modalitas fisik dan ilmu klinis. Nah, farmakologi ya banyak berpikir bahwa dokter rehab itu kan nggak perlu belajar obat, ya dokter rehab itu kan nggak menggunakan obat. Sebenarnya kurang tepat, ya. Kenapa? Karena obat itu secara umum ya itu ada 3 hal yang kita ilmu farmakologi itu secara umum ada 3 hal yang kita manfaatkan, ya. Pertama, kita belajar obat-obat yang dapat membantu program rehabilitasi, ya. Contohnya misalnya ada pasiennya nggak mau gerak ya karena kesakitan. Ya udah, sebelum latihan 30 menit sebelumnya kita kasihlah NSAID misalnya, ya. Karena kalau misalnya kejauhan ya sama aja bohong, kasih NSAID 2 jam kemudian baru latihan, 3 jam lagi baru latihan, ya mungkin berbeda efeknya gitu ya. Walaupun NSAID juga beda-beda sih ya. Ada NSAID yang memang dia jangka waktunya lebih panjang ya, misalnya kayak etoricoxib gitu ya. Etoricoxib ya, celecoxib itu jangka waktunya lebih panjang, tapi kalau misalnya kayak paracetamol gitu ya, mungkin jangka waktunya lebih pendek ya. Bisa mungkin 4-6 jam ya waktu paruhnya ya. Nah, kita harus belajar juga seperti itu untuk kita bisa memper ya, untuk kita bisa mengcombine dengan kita punya program rehabilitasi. Terus kemudian ada obat-obatan yang mempengaruhi program rehabilitasi ya. Sebagai contoh misalnya beta blocker ya. Kalau pasien misalnya kita suruh latihan dengan target heart rate, tapi pasiennya dapat beta blocker juga ya, otomatis nggak bisa kita pakai ya. Nah, kita harus tahu juga. Kemudian obat-obat yang dapat menyebabkan masalah fungsional ya. Contohnya misalnya kemoterapi ya. Ada yang namanya CIPN, chemotherapy induced peripheral neuropathy ya. Nah, kita harus tahu ya. Ada pasien-pasien yang datang ke saya ya dengan cancer post kemoterapi ya. Pasiennya dengan parese gitu ya. Dia punya jadi winging scapula. Jadi nervus thoraxicus longusnya itu parese ya, itu untuk serratus anterior ya. Nah, jadi ternyata salah satunya akibat dari kemoterapinya. Nah, setelah udah lama dari kemoterapinya, ternyata dia kebalik tuh, jadi reversible ya. Nah, kita harus ngerti, kalau enggak ya gimana gitu ya. Makanya kalau misalnya nggak belajar obat, ya contoh misalnya kayak perawat atau fisioterapis atau terapis-terapis lain gitu ya. Nah, kalau misalnya mau mengerjakan rehab ya bisa, tapi mungkin ada keterbatasannya ya. Nah, di situ makanya diperlukan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini untuk benar-benar dapat bekerja sama ya, mengkoordinasi supaya benar-benar semuanya dapat secara maksimal. Nah, prospek ya bisa di rumah sakit ya, karena kebutuhannya banyak daerah belum ada SPKFR atau masih sedikit. Ya, di Papua itu SPKFR cuma ada 3. Terus kemudian kemarin saya tanya-tanya, katanya di Padang itu juga cuma ada 5 ya. Di Jakarta aja satu rumah sakit mungkin cuma ada 2, ada 3 ya. Ada rumah sakit yang belum ada dokter rehabnya di Jakarta. Bisa juga buka klinik ya, bisa buka klinik nyeri ya, atau klinik fungsional ya. Feeding clinic setahu saya sih belum ada ya, tapi kayak tadi saya bilang ya, di Jepang aja ada satu rumah sakit khusus ya untuk bangsal rawatnya aja, khusus dia menangani masalah menelan. Atau mungkin mau pada rehab anak ya, saya suka sama anak, rehab anak, ya udah saya menangani khusus untuk masalah menelan, masalah makan pada anak. Nah, bisa juga gitu ya, karena di rehab itu kita belajar. Ada satu senior saya ya, mungkin ada yang tahu ya, di Mitra Kelapa Gading, dia buka klinik Kids Food namanya. Kids Food itu benar khusus banget, hanya khusus untuk kaki anak ya. Nah, itu juga katanya ngantrinya itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa setahun gitu. Nah, belajar rehab juga belum ada ya. Mungkin ada yang pengen hanya mempelajari khusus untuk masalah berkemih ya. Kemudian buka hanya pelayanan khusus untuk masalah berkemih, tapi benar-benar komprehensif, benar-benar dapat ditangani. Wah, itu belum ada tuh. Nah, kerjasama dengan spesialis lain juga bisa. Konsultan bisnis, ya, ada konsultan kita ya, itu menjadi konsulen kita di RSCM, menjadi konsultan di Marta Tilaar. Home care, ada senior saya di Bandung ya, konsulen Bandung, itu juga home care. Elderly home, ini saya belum tahu sih siapa, tapi mungkin bisa juga. Alat bantu sepatu, ini ada juga nih senior saya yang kemudian dia S3 disertasinya tentang sepatu, dan kemudian dia buka pabrik sepatu. Lebih seperti itu.
yang bisa saya sharing ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman sejawat sekalian pun juga bisa lebih mengenal ya mengenai SPKFR ini. Baik. Dokter Ferius, terima kasih banyak dok atas presentasinya ya dok, luar biasa banget. Banyak sekali informasi yang tadi dibagikan oleh dokter, kemudian pengalaman-pengalaman saat bekerja juga banyak banget gitu yang diberikan gitu, sehingga mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman sejawat sekalian yang tertarik atau berminat untuk mendaftar ke program pendidikan spesialis ini ya dok, IKFR ini. Kemudian tadi kayaknya ada beberapa juga gitu yang dokter tampilkan itu kayaknya kalau jadi dokter rehab tuh harus kreatif ya dok ya, karena ilmunya yang dipelajari itu harus bisa diramu sehingga bisa pasiennya bisa dapat program yang maksimal gitu ya. Kemudian karena sekarang ini kayak cukup banyak gitu informasi yang bisa didapatkan mengenai program pendidikan spesialis IKFR ini ya dok, dibandingkan zaman kita beberapa tahun sebelumnya atau mungkin pas zaman dokter gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran, mungkin ada pertanyaan yang belum bisa ada di pikiran teman-teman sejawat, mungkin bisa menuliskan di kolom chat nih, nanti bisa kita bacakan untuk bisa dijawab oleh Dr. Ferius. Oke dok, sambil menunggu teman-teman yang bertanya dok. Oh ini sudah ada nih dok yang bertanya. Baik, dari Dr. Yanita. Izin bertanya dok, apakah ada aturan yang tidak memperbolehkan RS tipe C memiliki 2 dokter KFR dok? Terima kasih. Mungkin dari dokter ada pengalaman dok mengenai hal ini, peraturan-peraturan yang belakangan ini dok. Oke, ya terima kasih dokter Yanita. Jadi memang saat ini memang ada aturan ya yang membatasi ya di rumah sakit misalnya kayak tipe B ya cuma boleh 2 ya, terus kemudian tipe C kalau salah memang cuma boleh 1 ya. Itu sebenarnya aturan dari PB ya, dari Perdosri ya. Saya sendiri sih sekarang udah bukan anggota PB, cuma ya karena saya bukan pengurus PB sorry, tapi karena saya anggota ya saya juga tahu lah mengenai ini. Tujuannya saya juga tahu ya, karena tujuannya itu tadi untuk penyebaran ya. Karena banyak dokter-dokter rehab itu yang mengumpul kemudian di Jakarta ya, di kota-kota besar gitu ya. Nah, jadinya diberlakukan seperti ini supaya dokter-dokter rehab itu kemudian jadi menyebar ya, kayak ada teman saya yang kemudian dia ke Sulawesi gitu ya, ke Sulawesi jadi megang 2 kota, bayangkan, karena 1 kota itu aja nggak punya dokter rehab, jadi ketika dia di situ 1 kota itu dia doang dokter rehabnya gitu kan, dan dia harus megang 2 kota gitu karena nggak ada dokter rehab gitu. Nah, jadi tujuannya sebenarnya lebih ke arah situ kalau kata pengurus ya, kata PB. Baik dok, sebenarnya kan peraturan itu dibuat karena ada tujuannya ya dok, tujuan baiknya gitu. Semoga sih dengan semakin banyaknya peminat untuk PPDS IKFR ini, jadi nanti lulusannya bisa jadi lebih tersebar gitu ya dok ya. Yeah. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bahas masalah bekerja di daerah dok untuk spesialis gitu ya dok, spesialis rehab terutama, dari pengalaman rekan-rekan dokter mungkin tantangannya apa dok, atau apa nih dok yang mesti dibutuhkan oleh di daerah gitu, karena kan pasti teman-teman di sini juga ada nih mungkin yang nanti akan kiriman dari daerah gitu dok. Oke, kalau yang saya tahu ya, kalau yang di daerah itu, jadi pertama banyak yang nggak tahu bahwa itu masalah rehab gitu ya. Jadi misalnya pasien cerebral palsy ya, udah cerebral palsy nggak bisa diapa-apain ya, paling ke dokter anak ya, dikasih vitamin ya. Kemudian kalau ada infeksi paru ya udah ditangani infeksi parunya. Tapi kemudian berulang lagi karena pasien cerebral palsy kan tiduran terus ya. Kemudian makannya pun juga orang tuanya nggak diedukasi, ya udah dikasih cukukin gitu aja, akibatnya aspirasi dan sebagainya. Nah di daerah yang belum ada dokter rehabnya itu belum tahu tuh. Oh ini masalah rehab, oh ini bisa dilakukan sesuatu gitu ya. Nah jadi ketika teman saya datang, nah dia fungsi utamanya itu dulu, dia mengedukasi dulu ya. Oh ini masalah rehab, pasien stroke, oh ya ini bisa loh dilakukan ini, oh ini bisa loh ini harus dilakukan ini supaya mencegah disabilitas lebih lanjut gitu. Nah
yang pertamanya itu dulu ya. Kalau misalnya untuk alat-alat dan sebagainya memang menyusul ya, karena tadi Dr. Nuning juga udah benar ya bahwa memang harus kreatif. Sering misalnya kagak ada tongkat, nggak ada alat bantu, misalnya crutches gitu ya, bikin pakai kayu, bikin pakai bambu gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian pemerintahnya, oh ya diperlukan ya. Nah, kemudian baru di alatnya dilengkapi, ditambah lagi dokter rehabnya dan sebagainya. Iya dok, baik dok. Dan itu ternyata juga pemikiran pola pikir seperti itu yang juga diajarkan ya dok selama kita pendidikan dok, sehingga memandang pasien itu tidak cuman apa yang bisa kita apa yang kita punya gitu, tapi juga apa yang bisa kita berikan dan kita manfaatkan dari apa yang kita punyai gitu ya dok ya, benar. Secara optimal. Baik dok, ini sudah ada pertanyaan lain juga dari dokter Ivan. Nah ini menarik nih dok, karena ini juga menjadi pertanyaan saya waktu mau masuk PPDS ini dok. Pertanyaannya, untuk USG muskuloskeletal apakah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan SPKFR atau harus kursus atau sekolah tambahan? Silakan dok. Sebenarnya kalau ini yang bisa jawab Dr. Nuning sebenarnya. Dr. Nuning yang ini ya, baru yang baru yang mengalami pendidikan yang sekarang ya. Ya. Terus jadi mungkin boleh dibilang ya mungkin sekitar 40% lah apa yang saya kerjakan sekarang itu bukan hal yang saya pelajari dulu. Saya lulus SPKFR itu tahun 2011 ya. Jadi saya udah sekitar 11 tahunan lah. Nah, apa yang dulu sama apa yang sekarang itu udah beda jauh ya. Nah, jadi kalau sekarang setahu saya ya, saya dengar-dengar dari Dokter Fitri dan sebagainya itu diajarkan bahkan ada ujiannya ya, Dr. Nuning ya, ada stasenya gitu ya. Nah, gitu. Walaupun ya tadi kalau rehab itu kan luas banget ya, ujung-ujungnya nanti akan ada peminatan ya. Ada yang suka jadi generalis. Oh, saya suka kok nanganin semuanya, tapi mungkin superficial. Ada yang sukanya udah satu tapi lebih mendalam gitu ya. Nah, kalau misalnya mau sampai ke USG muskuloskeletal ya otomatis kan harus lebih mendalam ya. Nah, itu biasanya ya nanti akan belajar lagi. Jadi udah dapat basicnya dari PPDS, pasti harus memperdalam lagi karena nanti akan nambah lagi gitu ya. Alat USG yang sekarang saya punya aja dulu itu termasuk yang cukup bagus ya. Jadi itu bukan yang saya punya, yang klinik punya. Keren banget saya punya. Dulu 800 juta tuh klinik beli tuh. Nah, itu udah cukup bagus deh waktu itu, saat itu udah cukup high end. Tapi kalau sekarang udah lebih banyak lagi ya. Bahkan di luar itu ada yang namanya high frequency USG. Jadi benar-benar bisa sampai melihat superficial, bisa melihat saraf-sarafnya dengan jelas, yang kecil-kecil pun juga dapat kelihatan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menganggap, PPDS aja juga udah cukup, ya namanya dokter ya nggak mungkin, gitu kan. Pasti ada ilmu tambahan ya. Nah, ya seperti itu jawabannya. Baik, Jawab nggak, Dr. Ivan? Iya nih, Dokter Ivan nanti kalau kurang jelas mungkin bisa menambahkan di bawah ya dok. Izin dok, kalau pengalaman saya sebagai yang lulusan belum lama nih dok ya. Memang kalau di UI sendiri dok, itu memang sudah menjadi bagian dari kurikulum dok. Untuk USG tidak hanya muskuloskeletal ya, terutama muskuloskeletal memang, dan ada stase khususnya. Tapi yang utama sebenarnya bukan hanya cara melakukan sih dok untuk USG ini, tapi juga mulai apa sih sebenarnya yang kita perlu dari melakukan USG ini gitu. Tidak berarti semua pasien juga harus kita lakukan USG gitu. Itu sebenarnya yang paling utama saya lihat sih dok gitu. Dan USG ini jadi stetoskopnya rehab sebenarnya dok untuk saat ini. Makanya kenapa kita nih belajar dapat stase khusus karena tujuannya itu gitu. Sama kayak kita belajar PF, USG ini sudah menjadi bagian juga gitu. Karena dengan USG ternyata bisa dapat banyak ya dok informasi yang mungkin kita butuhkan yang menunjang tata laksana kita gitu. Gitu. Oke, terima kasih dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dokter Mulia. Izin bertanya dok, selama dokter menjadi SPKFR, apakah ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang mungkin berbeda dengan spesialis lainnya? Nah, gimana nih dok? Tadi kayaknya ceritanya yang seru-seru dok, mungkin yang kurang menyenangkan bisa di-share dok, jadi teman-teman ada bayangan gitu, kayak apa sih nanti, apa yang harus dihadapi gitu, yang nggak enaknya. Oke. Enak semua dok, jangan-jangan.
balik lagi ya, apa yang saya dulu mulai awal-awal sama yang sekarang udah beda ya. Eh, jadi saya bagi dua nih jawabannya. Pertama yang ketika dulu sama yang sekarang deh ya. Jadi kalau dulu ya, itu ketika saya baru lulus, banyak yang masih belum kenal rehab ya. Jadi banyak rumah sakit yang juga belum ada rehab ya. Nah, rehab itu dibutuhkan hanya untuk akreditasi gitu ya. Zaman saya dulu juga belum ada BPJS. Jadi walaupun untuk akreditasi, rehab di situ juga kita juga cari pasien gitu ya. Ada banyak yang spesialis lain pun juga mungkin belum ngirim pasien, belum kenal sama rehab. Jadi saat itu ya memang kita memperkenalkan rehab. Sering ya jujur aja sering dipandang sebelah mata gitu ya. Oh, rehab bisa apa sih? Kan cuma fisioterapi doang gitu kan, cuma dipanas-panasin doang, di listrik doang, apa susahnya sih kan gitu ya. Nah, tapi kemudian ya kita harus sabar-sabar gitu ya. Karena kalau misalnya dokter spesialis lain ngomong gitu, kita juga marah. Dokter kok ngomong begitu sih dok? Ya udah pisah gitu kan, pecah. Nah, ya saya sih cuma ketawa aja. Kebetulan defense mechanism saya itu humor. Jadi dulu pun juga waktu konsulen misalnya marah-marah sama saya cuma bisa ketawa. Sampai akhirnya konsulen itu jadi kesal sendiri gitu, ya udah jadi baik sama saya. Nah, saya juga ya udah saya sabar-sabarin aja, saya tetap sama dia. Nah, akhirnya kemudian saya juga punya kesempatan saya memperkenalkan. Oh iya dok, kalau kasusnya begini bisa loh, rehab bisa gini. Kalau kasusnya begini, kita bisa kerjakan begini, dia kaget kan. Oh, bisa toh ya, begitu-gitu ya. Coba deh, iya saya kirim pasiennya gitu. Nah, lama-lama bisa jadi lebih kenal. Kalau sekarang udah banyak yang kenal. Oh ya, kalau zaman saya dulu, itu nggak sekarang PPDS-nya. Jadi zaman sekarang dulu, itu yang diterima PPDS-nya itu 10 orang. Ya, yang daftar 8. Jadi 8-8-nya diterima, terus udah masuk 2 keluar. Jadi tinggal 2 resign gitu. Bahkan dulu itu ada senior saya ya, 3 semester di atas saya, itu sampai yang masuk 4 katanya. Yang masuk 4, terus yang 3 resign katanya. Yang 2 bilang katanya salah daftar, yang 1 kemudian menyesal daftar. Jadi tinggal dia sendirian. Kalau sekarang saya katanya kalau di RSCM itu nomor 3 ya, paling banyak pendaftarnya ya. Kemudian kalau di Semarang, saya dengar dari konsulen di Semarang itu nomor 1 katanya, bahkan udah paling banyak. Saya nggak tahu ya benar atau nggak ya, cuma saya dengar begitu. Tapi memang kalau saya lihat-lihat, memang peminatnya sekarang udah jauh lebih banyak gitu ya. Nah, jadi bedanya itu. Nah, kalau yang sekarang problemnya itu lebih banyak ke arah pasien ya. Jadi pasien-pasien rehab itu kan tadi saya bilang, 1 perlu kooperatif. Nah, banyak kan pasien-pasien kita kan ya udah saya datang, saya bayar dokter gitu kan. Apalagi kalau pasien-pasien yang duitnya banyak. Udah mau berapa, tinggal ngomong aja, yang penting saya sembuh. Tapi saya nggak mau ngapa-ngapain ya, saya nggak mau latihan, saya nggak mau datang terapi gitu ya. Ya, keselnya gitu kadang-kadang ya. Jadi pasien dikasih terapi, aduh saya nggak punya waktu buat datang terapi, oke saya suntik ya, aduh saya takut sama suntik, saya kasih obat ya, aduh nanti saya dapat efek samping, nanti ginjal saya gimana, liver saya gimana gitu kan. Terus kemudian udah pasiennya nggak datang-datang lagi, 2 minggu kemudian baru datang lagi, dok kok masih sakit gitu kan, pengen diapain gitu kan. Gitu kan. Nah, dan kedua, pasien-pasien rehab itu juga banyak yang disabled kan. Jadi pasien-pasiennya kronis dan disabled. Jadi butuh waktu panjang. Nah, jadi harus sabar juga ya. Kalau sebelumnya sabar sama spesialis lain, ya sekarang pun juga banyak sih sejawat lain mungkin juga ada yang masih memandang sebelah mata gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang juga harus sabar sama pasien. Karena ya gitu, pasien-pasiennya dia yang long term gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya ya. Baik dok, memang rehab ini unik ya dok, karena kita utamanya adalah fungsi. Jadi karena fungsi itu artinya ya butuh kerjasama 2 arah ya dok, nggak cuma dari dokter rehabnya aja. Kadang itu yang juga jadi tantangan ya dok. Terus kalau serunya mungkin karena kita kerjanya tim ya dok, selain dengan tim rehab sendiri, tim juga dengan spesialis yang lain gitu. Jadi memang harus banyak menjalin kerjasama dengan pihak lain gitu ya dok ya. Iya. Dan memang setuju dok untuk yang pendaftar itu sudah cukup
banyak sih dok. Jadi memang harus benar-benar mempersiapkan diri banget nih teman-teman sejawat yang mau mendaftar karena semakin banyak saingan berarti semakin ketat juga gitu untuk masuknya. Iya. Nah, mungkin kalau ya dok. boleh saya sedikit tambahkan ya. Ya dok. Rehab itu kalau di luar negeri saya dengar-dengar pernah jadi primadona ya. Di Amerika ya itu pernah jadi primadona. Kalau sekarang pun juga dibilang primadona banget enggak, tapi angka kepuasan PPDS rehab di Amerika itu cukup tinggi ya, termasuk yang cukup tinggi. Jadi saya pernah dengar juga di sana itu kan PMR ya, Physical Medicine and Rehabilitation. Ya ini sih lucu-lucuan aja gitu ya. Pernah dengar di YouTube gitu ada yang spesialisnya bilang oh PMR itu singkatannya bukan itu, katanya singkatannya adalah Plenty of Money and Relaxation, katanya gitu ya. Tapi ini kan di luar ya. Kalau di sini ya plenty of money-nya mungkin enggak, masih dipegang sama yang beda-beda gitu kan. Nah, cuma kalau rehab itu kan dia nggak berhubungan sama emergency, jarang ya. Kecuali kalau yang kardiorespi ya, kardiorespi memang harus emergensinya jago. Nah, kalau yang nggak kardiorespi itu jarang. Jadi ya saya sendiri pun cukup puas gitu ya dengan kehidupan sebagai SPKFR ya, karena saya bisa ngatur waktu saya gitu ya. Pasien terjadwal semuanya gitu ya, nggak ada yang emergency. Saya harus misalnya lagi mau nonton bioskop, saya harus meninggalkan bioskop karena pasien saya mau lahiran, kan nggak ada kayak gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian di Indonesia pun juga nanti seperti itu atau mungkin sekarang udah jadi seperti itu, saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, salah satunya sebenarnya enaknya itu sih kalau SPKFR. Iya dok, baik dok, dan mungkin juga ini ya dok, banyak yang berpikir bahwa daftar PPDS KFR aja lah karena nggak ada jaga malam gitu ya dok. Dulu pikirannya gitu ya dok. Nah, ternyata karena prosesnya cukup ketat juga dan kurikulumnya cukup padat ya dok ya. Jadi sebenarnya nggak bisa seenak itu gitu ya dok ya. Iya, kalau di luar negeri ada jaga malam. Jadi kalau di di US ya itu ada tetap ada panggilan gitu ya, ada calling gitu tetap ada, karena kan di sana memang untuk bangsal rehab, rawat inap rehabnya udah sangat berkembang. Kalau di sini memang masih yang khusus ya memang hanya di Fatmawati. Kalau saya di rumah sakit swasta itu ada beberapa kali ngerawat pasien rehab ada ya. Jadi memang pasien dari sejawat lainnya juga udah paham gitu ya. Oh ini pasiennya mau saya pulangin tapi fungsionalnya masih belum. Tapi dari saya udah selesai gitu kan. Udah Dr. Ferius aja deh ngerawat gitu ya. Nah saya ngerawat, saya on call juga ada gitu ya. Tapi tadi emergency nggak ada gitu ya. Ada sih pasien ya, tapi di emergensinya jadi pasien dengan low back pain sebenarnya, kemudian sama sejawat lain dikasih MST, morfin sulfat tablet, terus kemudian pasiennya juga ada prostat, ketika dia ke WC waktu habis di terapi dia ngeden, kemudian asmanya kumat, ya saya waktu itu paling itulah gitu ya, emergency ya biasalah. Nah jadi gitu, kalau jaga malam saat ini mungkin belum ya, tapi saya nggak tahu kalau nanti rawat inap udah berkembang ya akan ada, walaupun mungkin ya tadi emergency sih kelihatannya memang masih nggak terlalu banyak. Iya dok, memang saat ini sih untuk jaga malam setahu saya memang belum ada ya dok, tapi nyatanya pada saat pendidikan kita datang subuh juga, pulangnya malam juga. Jadi memang ya cukup ini ya masa pendidikan memang seru ya dok. Ya, dok, sekalian nih dok, berhubungan dengan tadi yang dokter katakan, sebenarnya pembagian lingkup kerjanya gimana sih dok untuk mungkin bisa dokter berikan gambaran singkat gitu dok, dengan misalnya anestesi atau bedah saraf dengan neuro yang juga banyak berhubungan dengan nyeri ya dok, yang terutama ya yang dokter kerjakan tadi dok, muskuloskeletal. Gimana tuh dok pembagian job desk-nya, Cek? Oke. Jadi tadi saya bilang area abu-abu itu ada gray area ya. Kalau pain intervention ya itu area abu-abunya ya. Semua mau megang ya. Yang udah diakui kolegium ada 5 yang tadi ya. No problem ya, masing-masing ya kembangkan kompetensinya dengan sesuai gitu kan. Termasuk dokter rehabnya juga ya, memang juga harus kompetensinya harus sesuai. Tapi masing-masing juga ada keunikan masing-masing. Masing-masing
ada keunikannya masing-masing. Contohnya yang ortopedi pasti bisa bedah ya. Kita nggak akan bisa bedah ya. Terus kemudian anestesi dia bisa main mungkin yang apa epidural yang pumping gitu ya. Yang pakai morfin gitu ya untuk pasien-pasien cancer gitu ya. Nah ya itu ya kita nggak bisa main, dokter ortopedi nggak bisa main itu ya. Nah, tapi kita bisa main apa ya? Kita kan bisa main modalitas fisik, kita bisa main latihan, ya kita bisa main terapi rehab yang lain, fungsionalnya, ya. Pasien nyeri kan juga ada masalah fungsional, dia agenu, dia nggak bisa lagi berkebun, dia nggak bisa lagi cocok tanam. Oh ya udah coba misalnya cocok tanamnya sambil duduk, ya sambil dinaikin deh potnya di atas meja gitu ya. Nah, kita bisa main di fungsionalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Gray area itu ada, tapi pasti kita punya keunikan masing-masing. Setuju, Dok. Ya, makanya peran komunikasi tadi ya, Dok, kembali lagi ya, Dok, penting untuk pada saat kita bekerja nantinya. Kemudian ini, Dok, ini karena pada mau daftar nih, misalnya kira-kira waktu dokter daftar PPDS ini, Dok, apa saja yang mesti disiapkan gitu, Dok. Kemudian ada lagi sekalian, Dok, apakah magang bisa menjadi poin plus, Dok? Mungkin dokter ada pengalaman atau rekan dokter ada pengalaman terkait hal ini. Nah, balik lagi ini sebenarnya juga dokter Nuning nih. Karena udah beda zaman kita. Kan kalau ini kan melengkapi ya, kalau untuk kehidupan spesialisnya saya gitu kan. Tapi kalau udah kehidupan PPDS sebenarnya dokter Nuning nih. Cuman kalau zaman saya dulu, ya tadi peminatnya belum banyak gitu ya. Bahkan saya dulu tapi ini nggak disebarkan ya, saya mau nyebut nama beberapa konsulen nih, boleh nggak ya? Baiknya jangan, Dok. Aduh, jangan, ya udah deh. Jadi ada beberapa konsulen yang kemudian akhirnya memberi saya rekomendasi ya. Nah, saat itu saya karena kan saya nggak tahu, waktu itu bahkan nggak tahu di S1 itu nggak ada pelajaran rehab gitu ya, nggak ada IPES gitu, nggak ada. Nah, jadi saya pengen tahu, saya tanya sama senior saya. Nah, senior saya kemudian merujuk ke konsulen. Saya tanya sama konsulen tersebut, konsulennya udah menjelaskan, udah. Nah, kemudian saya pengen magang, saya telepon lagi, dok boleh nggak saya magang sama dokter? Nah, dokternya bilang, wah di tempat saya nggak ada magang-magangan, katanya udah kamu kalau mau daftar aja, nanti saya kasih kamu rekomendasi deh, bilangnya gitu. Nah, jadi kalau zaman saya itu nggak ada, jadi benar-benar cuma pure ya, pure dari ujian ya. Zaman saya dulu ujian itu cuma 4. Ujian tulis, ujian wawancara, psikotes, ini cuma 3 deh, sorry. Cuma 3 ya. Jadi psikotes, ujian tulis, sama ujian wawancara. Nah, kalau sekarang mungkin beda ya, ada OSCE segala ya. Iya, Dok. Tiap-tiap center beda sih, Dok. Mungkin bisa dilihat di center masing-masing ya. Syaratnya apa aja, kemudian nanti ujiannya apa aja, mungkin bisa dilihat karena di sosial media juga sudah cukup banyak ya, Dok, untuk center-center yang punya rehab gitu, untuk pendidikannya tuh apa aja sih gitu. Mungkin bisa dilihat di sana ya, Dok, untuk update-nya gitu. Kemudian gimana, Dok? Ada lagi, Dok? Udah, paling seperti itu ya. Iya. Kemudian ini, Dok, ini selama dokter bekerja ini kan udah ada BPJS nih, Dok. Sebenarnya kelebihannya apa, Dok, untuk terutama untuk praktek dokter, kemudian tantangannya apa aja, Dok? Oke, jadi kalau BPJS pasti kelebihannya pertama adalah pasiennya jadi lebih otomatis ya. Jadi ya pasien pun juga dia kan nggak usah bayar ya. Jadi dokter-dokter lain pun juga ya udah nih ke rehab nih gitu. Udah pasien nggak ada rewel-rewel. Aduh saya harus bayar lagi, saya harus bayar terapi dan sebagainya, nggak ada. Udah gratis, udah tinggal bawa aja. Jadi memang pasien akan bertambah lebih banyak ya. Walaupun nominal per pasiennya lebih sedikit kan, kalau BPJS kan dijatah. Nah, tantangannya adalah ya tadi pelayanannya jadi lebih terbatas. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin ya dengan pelayanan terbatas itu memberikan hasil yang maksimal. Ya misalnya kayak kita mungkin mengedukasi ya, latihan yang mungkin kalau pasien bayar sendiri bisa aja misalnya seminggu setiap hari datang untuk terapi, untuk latihan. Tapi dengan BPJS mungkin seminggu cuma 2 kali, seminggu cuma sekali. Nah, jadi latihan di rumahnya harus dikejar ya, harus benar-benar latihan di rumah supaya hasilnya bagus ya, seperti itu. Baik, Dok. Memang
apa namanya BPJS nih ya seperti tadi ya dok, ada plus minusnya. Namun sepertinya untuk pasien cukup membantu ya dok, karena jadi bisa latihannya bisa lebih rutin misalnya. Kemudian terapinya juga ada beberapa yang bisa ditanggung gitu oleh BPJS ya dok. Jadi sebenarnya memberikan kelebihan juga gitu untuk pasien-pasien untuk latihan gitu dok. Kemudian dok, ini karena waktunya terbatas ya dok, jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab dok. Kemudian ini dok, untuk sebenarnya kalau untuk di rumah sakit sendiri dok, misalnya apakah untuk bekerja itu, apakah misalnya baru mau membuka layanan gitu ya dok ya, apakah memang sudah harus lengkap dulu timnya, misalnya harus ada semua, atau alatnya harus punya dulu, atau bagaimana dok sebenarnya dok? Oke. Kasus yang paling banyak itu tadi muskuloskeletal sama neuromuskuler ya. Nah, jadi otomatis alat-alatnya harus banyaknya ke arah situ ya. Ini juga salah satu fungsinya jadi PPDS IKFR. Nah, mungkin saya jelasin di sini ya, karena ya tadi ya kan harus jadi PPDS IKFR dulu. Di situ bisa melihat tuh, oh jadi kalau muskulo itu kasus-kasusnya itu apa, alat-alat yang dibutuhkan apa, terapisnya apa gitu ya. Nah, memang banyak kan itu fisioterapis ya kalau di awal-awal ya, walaupun sebenarnya itu nggak cukup ya, harus tambah lagi misalnya OT, occupational therapist, terapi bicara, khususnya untuk kasus-kasus neuromuskuler. Baik dok, memang ini ya dok, apa namanya pasiennya cukup macam-macam ya dok, dan kadang datangnya nggak cuman apa namanya satu masalah aja gitu, kayak tadi dokter sebutkan masalahnya keluhannya di lutut, ternyata kita lihat kita periksa lagi ternyata masalah utamanya di spine-nya misalnya gitu ya dok. Sering banget ya dok kayak gitu. Jadi memang yang dilihat itu harus secara keseluruhan gitu. Dan untuk regulasi tiap daerah dan tiap rumah sakit juga beda ya dok untuk pengadaan alat dan juga terapis serta dokternya gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman cek sendiri ke daerah masing-masing bagaimana peraturannya di sana. Kemudian untuk mendaftar PPDS, mungkin nih apa perannya IPES nih jadinya untuk memberikan informasi yang paling update persiapannya apa aja gitu untuk mendaftar PPDS di beberapa center di Indonesia gitu. Saat ini ada 7 dok senternya untuk rehab gitu di seluruh Indonesia. Nah dok mungkin terakhir nih dok, apa namanya dokter ini kan aktif banget ya dok dari organisasi, kemudian masih praktek juga, terus masih ikut pelatihan juga, masih jadi instruktur juga. Ada tipsnya nggak dok gimana cara membagi waktu nih dok supaya teman-teman di sini udah siap-siap nih dari sejak awal? Oke, saya mungkin dari kecil ya, mungkin memang ada bawaan ADHD. Jadi ya memang senangnya hiperaktif gitu ya. Dulu waktu saya kuliah pun juga ketika masuk FKUI awal-awal, saya pengen fokus belajar aja gitu kan. Malah nilainya jelek semua gitu kan, jeblok semua. Kemudian waktu semester 2, saya memutuskan ikut ambil organisasi banyak, baru kemudian malah nilai saya naik gitu ya. Kesannya jadi kayak memang jadi lebih semangat. Nah, salah satu alasan saya juga untuk ngambil rehab itu sebenarnya itu juga karena ke ADHD-an saya ya. Kenapa? Karena kalau rehab kayak tadi saya bilang nggak ada emergency ya. Jadi rehab itu nggak ada yang urgent. Oh kita punya plan 1, 2, 3, 4, oh tiba-tiba ada yang nyempil plok ya harus ada nolong lahiran, harus ada yang operasi, harus ada apa, enggak gitu ya. Nah jadi ya semua terjadwal. Nah, harus seperti itu kalau dari saya ya. Otomatis kan kalau saya kerjaan utamanya itu adalah praktek ya. Jadi bukan ngajar, bukan apa, praktek. Ya praktek duluan, slotnya masuk gitu kan. Oh praktek dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian ya. Nah, kemudian dari praktek itu juga bisa diperkirakan kalau misalnya ada pasien-pasien, kalau sekarang sih zaman pandemi, saya juga udah minta pendaftaran sebisa mungkin kalau pasien itu nelpon, dibikin appointment 30 menit sekali ya, supaya nggak rame di antrian. Dan saya pun juga bisa menganalisis ya. Nah, jadi saya kira-kira udah bisa tahu, oh hari itu saya punya pasien berapa, jam-jam berapa aja, ya jam berapa aja yang kosong. Walaupun itu juga bisa ya, pasien tiba-tiba go show datang, oh nambah, oke gitu kan, saya layani. Nah, di sela-sela itu kan saya juga bisa manfaatkan teknologi ya, sekarang kan semua serba WA, serba Zoom, serba email gitu ya.
kayak ini saya jadi managing editor di Journal of Indonesian Medical Association, itu jurnalnya ID ya, jurnalnya MKI. Itu saya udah 4 tahun kali ya. Itu nggak menginjak ID, nggak menginjak sana gitu loh. Saya semuanya koordinasi itu jarak jauh gitu ya. Nah, terus kemudian ketiga, apa yang saya nggak bisa pegang, tapi kalau saya mau lakukan, saya delegasikan. Ya, saya punya asisten ya. Saya punya asisten, saya gaji ya. Nah, ya udah, asistennya mahasiswa kedokteran, tapi sekarang sih udah esket, udah jadi dokter. Nah, misalnya mau bikin publikasi, mau bikin apa, ya udah saya delegasikan, nama dia saya masukkan juga gitu ya. Paling saya kasih arahan-arahan gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya itu semua udah nggak bisa, berarti saya udah overload, udah full. Ya udah, saya nggak terima ya. Jadi saya harus namanya orang itu harus ucapkan no ya. Nah, jadi kalau misalnya itu semua udah overload, ya saya harus no gitu. Oke dok, memang berarti kita harus pintar-pintar membagi waktu ya dok, untuk pekerjaan, kemudian untuk masalah pribadi juga ya dok, untuk kesehatan mental juga ya dok, termasuk dalam kesehatan fisik juga. Iya. Gitu. Sebagai penutup nih dok, apakah ada take home message mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang hadir di sini dan mungkin berminat untuk mengikuti jejak dokter nih, sebagai spesialis KFR? Oke. Satu hal gini, di Indonesia itu spesialisnya nggak sama kayak di luar ya. Di Indonesia itu spesialis itu adalah mengambil hidup ya. Jadi seumur hidup ya. Hampir nggak pernah saya ngelihat tuh ada yang ganti-ganti spesialis. Kalau di luar negeri saya tahu, di Jepang itu saya pernah ketemu, dia tadinya spesialis paru karena dia udah lanjut usia, dia takut ketemu sama pasien infeksi, dia berubah jadi spesialis psikiatri. Nah, kalau di Indonesia setahu saya belum ada. Jadi kalau misalnya mau ngambil sesuatu, pelajari dulu ya, benar-benar pahami ya. Rehab ini pilihan utama saya ya. Jadi saya nggak nyoba yang lain dulu baru ngambil. Nggak berarti itu salah, nggak juga gitu ya. Nah, tapi kita tetap harus pelajari dulu. Jangan sampai karena, oh ya tadi kayak Dr. Nuning bilang, karena nggak ada jaga, karena kelihatannya yang lainnya susah gitu ya, masuk rehab. Atau nggak, misalnya saya udah daftar tempat-tempat lain tapi nggak diterima, ya udah saya mau masuk rehab gitu ya. Nah, jangan kemudian jadi menyesal. Jadi ternyata kok nggak sesuai ya dengan keinginan saya ya gitu. Iya dok, setuju banget dok. Jadi banyak-banyaklah cari informasi. Kemudian kalau perlu memang ikut seminar-seminarnya. Sebenarnya kita ada beberapa seminar juga ya dok untuk GP yang terkait rehab gitu. Sudah mulai ada. Jadi mulai cari-cari di sosial media juga ada bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan sih selama pendidikan dan bagaimana nanti pekerjaannya gitu ya dok ya. Kemudian terima kasih banget nih dok untuk jawaban dan juga presentasinya dok yang luar biasa banget gitu, jelas banget dan benar-benar banyak. Jadi banyak pertanyaan nih yang mungkin masih ada di pikiran teman-teman semua. Nah, sungguh sangat menginspirasi banget karena kelihatan gitu ya dok, yang bekerja dan berkarya sesuai dengan passion tuh hasilnya akan beda gitu ya dok ya. Nah, bagi teman-teman sejawat yang masih penasaran nih, mungkin bisa follow akun media sosial dokter, boleh dok? Boleh. Di @Dr_Ferius Suwito _SPKFR, bener ya dok ya? Ya, itu account official saya. Jadi yang benar-benar yang berhubungan kerjaan gitu ya. Ada satu sebenarnya account pribadi, tapi itu saya private. Ya boleh aja kalau misalnya mau follow juga. Tapi di situ ya misalnya ada anjing saya gitu ya. Pokoknya sih ngeliat-ngeliatnya kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya mau ya serah. Kalau enggak ya silakan unfollow. Ya nggak apa-apa ya dok, kayak gitu kan perlu juga dok untuk keseimbangan hidup ya dok. Iya, oke. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, ini mungkin yang tertarik dan masih penasaran, pendaftaran untuk IPES course itu untuk term Maret dan April sudah dibuka mulai tanggal 7 Februari 2022. Nah, teman-teman sejawat bisa langsung join untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi ujian PPDS. With IPES, we can pass. Akhir kata, dok, terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada acara malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian pertemuan pada malam ini. Sampai jumpa pada webinar-webinar selanjutnya. Dan salam sehat selalu.